Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini kami segenap umat-Mu, kami kembali berkumpul di tempat ini untuk kami bersekutu dengan Bapa, dan kami bawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan yang menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, tuntunan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur buat berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani yang menuntun hidup kami sampai ke langit baru dan bumi baru. Terus jaga kami Bapa, ajar kami terus dalam kebenaran. Khususnya pagi hari ini kami akan belajar akan kebenaran-Mu tentang iman Abraham. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami menghayati akan kebenaran firman ini, dan kami melakukannya dalam hidup kami, mengimplikasi dan aplikasikan dalam hidup kami, supaya kami didapati semakin hari berkenan di hadapan Bapa. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, buat Bapak Gembala dan jemaat yang sudah mempercayakan saya untuk berbicara di mimbar ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini yang harus kita renungkan dan hayati adalah bicara tentang iman Abraham. Amin. Iman Abraham. Jadi sebelum kita lanjut, coba tolong dibuka dari Roma pasal 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ulang Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa tidak ada dasar untuk berharap? Karena ini ayat ini sebelumnya kan Tuhan berfirman bahwa nanti Abraham punya anak dan keturunan menjadi bapa banyak bangsa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Karena istrinya sudah mati haid, ya, artinya udah menopause, nggak mungkin lagi bisa menurunkan keturunan atau bisa hamil. Dan Abraham sendiri sudah sangat tua, nggak punya dasar dia untuk berharap si Abraham ini. Gitu loh. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Berangkat dari kebenaran firman ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, dalam notabene Bapak Abraham sudah dikatakan di dalam kitab bahwa dia bapak orang percaya, bapak orang beriman. Oleh karena itu, karena kita ini adalah orang yang beriman, orang yang percaya, harusnya sejatinya kita harus mengikuti iman Abraham. Artinya jejak iman Abraham adalah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Nah, jejak iman Abraham itu adalah iman dengan tindakan, ya. Oke, nanti kita belajar ke sana, ya. Ini pendahuluannya aja Bapak Ibu supaya kita mengerti, karena banyak orang Kristen imannya hanya di pikiran saja.
di nalarnya saja. Tapi hari ini kita mau belajar iman orang percaya, saudara dan saudari, kita harus mengikuti jejak imannya Abraham. Yaitu apa? Berupa tindakan nyata konkret di dalam hidupnya. Haleluya. Iman adalah tindakan, Bapak Ibu. Perlu dan harus saya sampaikan di sini, ya. Dan saya camkan bahwa iman bukanlah sekedar pengaminan secara akali seperti saudara, amin, amin, semua itu kan imanannya secara akal, artinya setuju, ya, persetujuan secara pikiran, setuju secara nalar. Jadi iman itu bukan seperti itu. Iman juga bukanlah sekedar aktivitas nalar atau dalam pikiran kita. Iman bukan saja mengakui bahwa Allah itu ada dan keberadaannya yang esa, ya. Jadi kan banyak orang karena dia mengaku bahwa Allah itu ada, dia udah merasa beriman, gitu loh. Ini yang harus kita luruskan, ya. Iman bukan saja mengaku status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Namanya orang Kristen karena dia sudah mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lalu merasa dia sudah beriman. Nah ini kemelesetan-kemelesetan yang harus kita luruskan pagi hari ini supaya Anda punya pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Iman bukan hanya sekedar memeluk suatu agama dan menjalankan hukum atau syariatnya dan peraturan-peraturannya serta melakukan berbagai seremonial dan liturginya. Nah, kebanyakan orang beragama atau keberagamaan kan kalau mereka sudah merasa memeluk suatu agama dan melakukannya seremonial dan liturginya, mengikuti peraturan-peraturan syariat dan sebagainya, nah mereka kan merasa sudah memiliki iman. Ya, seperti itu umumnya rata-rata, ya, yang kita hadapi di luar. Tapi kita mau belajar, iman bukan sekedar seperti itu. Iman itu seperti imannya Abraham. Makanya di Roma diajarkan iman orang percaya harus mengacu kepada imannya Abraham. Yaitu apa? Iman disertai dengan tindakan konkret dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan beriman dalam kekristenan, nih mendengar ya, kehidupan beriman. Nah, orang Kristen kan rata-rata merasa beriman. Jadi gini, kehidupan beriman dalam kekristenan itu berangkat dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi keberimanan orang percaya itu berangkat dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Jadi harus berangkat dari keselamatan, bukan dari hal-hal yang macam-macam, berkat jasmani lah, enteng jodoh dan sebagainya, disembuhkan dari sakit penyakit, mujizat. Iman tuh nggak berangkat dari situ, tuh terlalu dangkal, itu tidak berkualitas. Iman tuh orang percaya harus berangkat dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Jadi keselamatan yang kita terima sesungguhnya karena anugerah. Nah, itu udah nggak bisa ditawar-nawar lagi, ya. Harga mati, bukan karena perbuatan baik. Artinya tidak dimulai dari amal dan kebajikan kita, ya. Seperti di Efesus 2 ayat 8, tolong ditampilkan. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu, haruslah kita hati-hati untuk memahami kalimat itu bukan hasil usahamu dalam ayat tersebut. Tuh. Itu banyak orang terpeleset pemberian artinya di situ. Ya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Itu bukan hasil usahamu. Kita luruskan pemikiran kita supaya benar sesuai dengan makna Alkitab ini, supaya Alkitabiah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan diartikan bahwa kita nggak perlu
atau dikesankan tidak boleh berusaha apa-apapun dari, ya. Nanti kalau dikatakan berusaha berarti enggak anugerah, yang disalahartikan, ya. Jadi maksud saya gini, itu bukan hasil usahamu, jangan atau bukan diartikan bahwa kita enggak perlu, atau banyak orang mengesankan tidak boleh berusaha apapun. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu, sejatinya itu bukan hasil usahamu, artinya itu bukan dari dirimu sendiri. Makanya kita harus konteksnya kita gali. Jadi artinya itu bukan hasil usahamu, artinya bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah atau pemberian Allah. Bisa tampil teks bahasa Inggris nggak? Ya, supaya kita pahami, gitu loh. Nah, tuh ya. For by grace are you saved through faith. Kamu diselamatkan oleh, gitu ya, oleh iman, ya. Bukan hasil usahamu, itu dia. And that not of yourself. Bukan dari dirimu sendiri. Artinya dari Tuhan, ya. The gift of God. Jadi pemberian Tuhan. Jadi itu bukan hasil usahamu. Artinya maksudnya itu kalau kita bahasa Inggrisnya, bukan dari dirimu sendiri, ya, dari Tuhan. Jadi bukan hasil usahamu, jangan dikesankan seolah-olah kita nggak boleh berbuat apa-apa. Yang penting kasih karunia sudah diterima. Itu kebanyakan melesetnya banyak orang Kristen memahami arti ayat ini, karena lepas dari konteks terus tidak menggali ayat-ayat yang lain atau bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya dan sebagainya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi kalimat ini harus hati-hati bahwa itu bukan hasil usahamu, artinya itu bukan dari dirimu sendiri. Amin? Jelas ya? Nah, kalimat selanjutnya Efesus 2 ayat 9, coba Dek, bahasa Indonesia ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Bukan pekerjaanmu, artinya bukan berangkat atau dimulai dari karyamu. Itu adalah karya Tuhan Yesus di kayu salib, gitu loh. Nah, hal ini kan dikemukakan agar orang percaya jangan membanggakan diri seolah-olah seakan-akan keselamatan adalah hasil usahanya. Ya, tadi udah jelas dikatakan, ya, bukan dari dirimu sendiri, itu pemberian Tuhan, ya. Jadi Efesus 2 ayat 8 dan 9 bukan bermaksud mengajarkan kita nah ini harus dipahami, ya, saya ulangin. Efesus 2 ayat 8 dan 9 bukan bermaksud mengajarkan kepada kita tidak memiliki usaha untuk keluar dari keadaan kita yang belum benar. Nih, kebanyakan salah orang Kristen seperti itu, nggak perlu usaha apa-apa lagi, kita udah dibenarkan kok, gitu loh katanya. Karena dengan alasan bagaimanapun keadaan kita ini sudah dianggap benar, katanya gitu, ya kan? Kebanyakan kita tahunya gitu, dengar. Jadi harus dipahami, kita dibenarkan oleh iman, ya, bukan selesai. Kita harus ada usaha kok keluar kita. Jadi gini loh, kita dibenarkan karena iman, artinya dianggap sudah benar walaupun belum benar. Paham ya? Sekarang orang yang baru bertobat nih, saya tanya, apa dia sudah benar? Belum, baru dianggap benar supaya menjadi benar. Nah itu, ya. Jadi banyak orang Kristen merasa karena udah orang percaya merasa udah dibenarkan, lalu udah benar. Efesus 2:8-9 bro, katanya kan, nggak perlu ada hasil usaha apa lagi. Nah itu repot, salah pengertian, sangat dangkal, ya. Jadi Efesus 2:8-9 bukan bermaksud mengajarkan kita tidak memiliki usaha untuk keluar dari keadaan kita yang belum benar. Keadaan kita belum benar ketika kita bertobat, ya kan? Karena dengan alasan bagaimanapun keadaan itu sudah dianggap benar. Kebanyakan orang begitu, ya. Jadi bukan seperti itu maksudnya.
Hal ini menyesatkan banyak orang Kristen, pengertian yang salah dan meleset, gitu loh. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, ya kalau kita belajar Alkitab jangan lihat satu ayat itu aja, lihat sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau kita membuka ayat-ayat berikut dalam Efesus, ya, maka kita dapati bagaimana perjuangan orang percaya untuk hidup benar. Ya, bagaimana hidupnya berpadanan dengan panggilan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kita lihat, buka Efesus 4. Jadi jangan berhenti di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, udah punya pengertian yang salah lagi, ya kan? Efesus 4 ayat 1. Ya, kita lihat setelahnya di kitab yang sama apa dikatakan kitab ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Belum benar, harus menjadi benar-benar gitu loh. Saya ulangin ya. Kita dianggap benar oleh karya Yesus di kayu salib, ya, supaya berkeadaan menjadi benar-benar. Ini yang dikatakan dipanggil berpadanan dengan panggilanmu. Jadi bukan statusmu yang benar, kita harus usahakan berkeadaan benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, gitu loh, ya. Lihat ayat 15 lagi. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi posisi kita yang belum benar, ya, harus, jadi gini loh, posisi kita yang belum benar dianggap benar, supaya kita berkeadaan menjadi benar-benar. Paham ya? Amin. Sampai di sini ngerti ya? Nah, jadi jangan disalahartikan. Efesus 2 ayat 8-9 itu berarti udah nggak perlu berbuat apa-apa lagi. Itu bukan hasil usahamu. Dia dangkal, pendek pikirannya. Padahal itu tadi bahasa Inggris dikatakan apa? Bukan dari dirimu sendiri. Jadi bukan berarti nggak ada usaha untuk kita mencapai benar-benar benar. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tindakan yang sebaik apapun tidak akan dapat menyelamatkan seseorang. Nah, dalam hal ini kekristenan itu ya Bapak Ibu bukanlah usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi usaha Tuhan untuk mencapai manusia. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari api kekal, ya, oleh pengorbanannya di kayu salib. Hanya Dialah yang dapat merebut manusia dari tangan kuasa kegelapan. Jadi pola keberagaman tidak akan mendapat tempat dalam kekristenan yang benar. Pola keberagaman di sini maksudnya adalah usaha untuk mencapai keselamatan dengan melakukan hukum. Nggak bisa, ya, tanpa diawali korban penebusan oleh anak domba Allah. Jadi mau melakukan hukum apapun kita tanpa diawali oleh pengorbanan Yesus nggak ada artinya. Karena keselamatan itu adalah usaha Tuhan mencapai manusia, bukan usaha kita untuk mencapai Tuhan. Amin ya. Kita harus berangkat dari situ. Jadi dalam keberagamaan pada umumnya terdapat adanya unsur-unsur peraturan atau adanya hukum yang harus ditaati. Yang mana kalau seseorang keberagamaan menaatinya, itu berarti akan menyukakan hati Tuhan yang dipercayainya, yang dijunjungnya, dan membuatnya nanti masuk surga. Itu keberagamaan. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan harus diawali oleh korban Yesus di kayu salib. Kekristenan yang benar itu adalah, dengar baik-baik, respon kita terhadap anugerah yang sudah ditawarkan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya ulang ya. Kekristenan yang benar itu adalah respon terhadap anugerah yang ditawarkan Tuhan Yesus di kayu salib. Respon itu apa, Pak? Respon itu adalah tindakan imanmu seperti Abraham. Waktu Tuhan memerintahkan dia. Kalau dia nggak respon, ya nggak mungkin dia dianggap jadi kebenaran. Jadi kita sebagai orang percaya
Harus meresponi anugerah itu. Ya, respon itu adalah tindakan iman kita. Tindakan iman itu diawali dengan seseorang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi selamatnya secara akali dulu. Ya, dia setuju dulu menurut pikirannya, secara akali setuju dulu. Dia harus awali dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya secara nalar dulu, setuju secara pikiran, ya. Amin, secara akali. Ya, mulutnya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu tidak cukup sebab iman perbuatan. Amin. Jadi kan sekarang kan masalahnya kan banyak orang Kristen dia merasa cukup, ya, beriman dengan mulutnya saja dan pikirannya. Ya, kenapa? Karena saya banyak perhatiin loh. Selalu yang diandalkannya Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati diselamatkan. Udah. Loh benar, saya banyak loh mendengarkan hal gitu. Waduh, gawat benar. Ya, nggak cukup. Itu baru dinalar dan pikiran, tindakan. Iman itu perbuatan nyata konkret dalam hidup kita seperti yang diperagakan oleh Abraham, bapa orang percaya. Iman Abraham lah yang harus kita contoh, iman Abraham lah harus kita teladani. Makanya kita harus mengikuti jejak iman Abraham. Amin. Jadi saya ulangin sekali lagi Bapak Ibu, tindakan iman itu harus diawali dengan ketika seseorang percaya, mengakui secara akali dulu, setuju secara pikiran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dalam hal ini seseorang setuju dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Amin. Itu awal. Baru tahap awalnya. Selanjutnya apa? Tahap awal tadi tidak cukup hanya sekedar percaya di pikiran. Tahap berikutnya adalah imanmu harus dalam tindakan, dalam perbuatan nyata atau konkret dalam hidup. Amin ya. Amin. Karena banyak orang Kristen tuh imannya hanya di pikiran, Bapak Ibu, hanya disitar, dinalar, setuju secara pikiran, gitu loh. Hanya bermain-main diputar nalar. Akhirnya apa? Dia nggak bertumbuh. Dari dulu, sekarang, nanti 5 tahun, sama aja deh. Masuknya karakternya seperti itu juga nggak berubah. Kan banyak sih kita perhatiin seperti itu. Artinya iman itu harus progresif, bertumbuh, berkembang. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi manusia yang ditawari keselamatan, Anda udah ditawari keselamatan. Amin. Lewat karya Yesus di kayu salib. Amin. Setuju ya secara pikiran. Jadi manusia yang ditawari keselamatan, dia harus merespon dengan iman sejati. Iman sejati itu apa Pak? Itu adalah iman dengan dalam tindakan konkret dalam hidup kita. Amin ya. Contoh nih, Abraham dipilih sebagai nenek moyang umat pilihan bukanlah karena ada sesuatu yang istimewa dalam hidupnya yang dimilikinya oleh Abraham. Bukan. Anda dipilih Tuhan kan hari ini. Amin. Kalau duduk di sini berarti Anda sudah dipilih Tuhan. Kalau Anda nggak dipilih Tuhan, nggak duduk di sini. Sama kayak Abraham. Abraham dipilih Tuhan bukan karena dia memiliki sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Anda pun juga duduk di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukan berarti Anda itu adalah orang-orang hebat. Ada sesuatu yang dimiliki Tuhan. Tidak, ya. Tetapi karena anugerah, ya. Amin. Anugerah semata-mata. Jadi Alkitab tidak menunjukkan kepada kita bahwa Abraham dipilih Tuhan sebab dia baik. Enggak. Sekarang juga saya tanya sama Anda, apakah kamu dipilih oleh Tuhan sehingga kamu duduk di sini karena kamu baik? Belum tentu, ya. Amin. Tidak, ya. Tetapi setelah menerima panggilan tersebut, nah ini yang harus dicamkan baik-baik ya, Bapak Ibu dengar baik-baik. Tetapi setelah menerima panggilan tersebut, ia harus memiliki tindakan.
sebagai respon terhadap panggilan untuk hidup dalam iman. Abraham kan seperti itu. Jadi saudara, ketika saudara menerima panggilan, ini udah menerima panggilan kan? Setuju ya? Anda duduk di sini kan berarti sudah menerima panggilan. Betul? Amin. Setelah kita menerima panggilan itu, maka kita harus memiliki tindakan sebagai respon terhadap panggilan untuk hidup dalam iman. Seperti Abraham. Ya, dalam hal ini tindakan manusia diperlukan, bukan dia yang udah selesai di kayu salib. Ya kan? Udah, Efesus 2 ayat 89 berkata, bukan hasil usaha aja, nggak perlu ada usaha apa-apa lagi. Itu repot tuh, banyak orang Kristen seperti itu, ya, karena kurang paham. Jadi Alkitab menunjukkan kepada kita, ya, bahwa Abraham taat terhadap panggilan Tuhan untuk misalnya meninggalkan Ur Kasdim. Abraham keluar kau dari Ur Kasdim itu ke tanah yang aku janjikan. Keluar nggak dia? Keluar. Itu namanya iman dengan tindakan, bukan yang dipikiran atau olah nalar, ya. Terus apa? Tuhan perintahkan kepadanya. Abraham diperintahkan menyembelih anakmu sendiri, semata wayang yang telah dijanjikan Tuhan, ya kan? Ishak. Itu pun dia lakukan, betul. Itu respon dia terhadap imannya kepada Tuhan. Itu iman dalam tindakan. Respon inilah yang harus kita teladani. Imannya Abraham ini, yaitu iman dalam tindakan. Iman itu perbuatan. Amin. Halo, bingung ya? Nggak apa-apa deh. Masih bingung nggak? Nanti kamu akan mengerti ya. Ya. Jadi respon Abraham yang konkret tersebut diperhitungkan sebagai iman. Amin. Nanti saya pelan. Nanti saya akan ajarin. Nanti saudara bisa mengerti. Dapat benang merahnya. Jadi iman, ya, Abraham yang konkret artinya nyata ya dalam tindakan tersebut diperhitungkan sebagai iman. Tolong deh, Yakobus 2 ayat 20 sampai 23. Oke. Pelan-pelan ya supaya kita alurnya kita mengerti. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, jadi saya mau katakan iman dan perbuatan, iman dan tindakan itu seperti uang koin itu loh. Ya, tidak bisa dipisahkan. Paham ya? Di sisi sini ada iman, di sisi baliknya perbuatan atau tindakan. Jadi nggak ada iman kalau nggak ada perbuatan tindakan, nggak ada tindakan atau perbuatan kalau nggak ada iman. Jadi suatu sisi yang berdiri sendiri nyata, nggak bisa dipisah-pisahkan. Amin ya. 21, oke. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Amin. Jadi waktu itu kan Abraham kan sudah beriman pasti sama Allah, betul? Ya, amin. Abraham sudah beriman, itu kan masih di pikiran. Tapi ketika dia diperintahkan Tuhan, persembahkan anakmu Ishak. Lalu imannya itu dinyatakan, dikonkretkan dengan perbuatan nyata. Baru itu dianggap benar, dibenarkan. Amin. Ini ayat ini mau bicara seperti itu, ya. Nanti kita lanjut lagi ya, pelan-pelan. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Nih, dahsyat nih. Ini dahsyat nih. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Ini nas ini kan ada juga di Perjanjian Lama di kitab. Yang waktu Tuhan janjikan dia akan mempunyai anak, ya kan? Nggak punya dasar untuk berharap,
namun berharap juga. Ya kan? Ini kan sambungan sini, tapi diulang lagi di Yakobus. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nih, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, nah ini kita harus belajar loh. Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, kenapa? Karena iman dalam tindakan Abraham. Jadi iman berupa dalam perbuatan, iman berupa dalam tindakan, ya, itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Jadi kalau imanmu belum sampai dengan tingkat perbuatan, tindakan seperti Abraham itu, belum dianggap kebenaran. Paham ya? Amin. Nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, ya. Demikian pula orang percaya setelah dia menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Bapa seperti Abraham. Inilah kekristenan yang sejati. Amin. Saya ulang ya. Setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Anda harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Bapa seperti yang diperagakan oleh Abraham. Itulah baru namanya kekristenan yang sejati. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Masih bingung ya? Gak apa-apa. Nanti lama-lama pinter ya. Dasar-dasarnya itu dulu. Jadi ingat, kamu beriman kepada Yesus Pak, beriman ya. Tindakan Pak, harus ada tindakan sebagai respon kita kepada Kristus yang memberikan keselamatan kita di kayu salib, berupa tindakan nyata konkret di dalam hidup. Bukan hanya percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati Yesus Kristus Tuhan sudah diselamatkan. Jangan ngambil nyomat satu ayat aja ya. Amin. Nggak boleh, kita harus hubungkan dengan konteks-konteks lain. Kalau beda kan berarti harus ada penalaran lebih lanjut atau pengkajian lebih lanjut gitu loh. Amin ya. Jadi kita harus paham. Jadi dari segala aspek kita harus gabungkan. Jangan Roma 10 ayat 9 10 Om katanya gini-gini. Terus lepas dari konteks. Terus maksudnya apa? Itu kan kalimat itu ada artinya, tapi kita mau bicara di sini. Kan kita harus lihat konteks sana, konteks sini, ayat-ayat di bab-bab yang lain dan sebagainya. Oke, ya. Saya lanjut. Iman yang diajarkan oleh Alkitab di dalam Perjanjian Baru, khususnya ketika Paulus membahas mengenai iman dalam kitab Roma itu, ya, dalam kitab Roma pasal 4, itu adalah iman yang diperagakan oleh Abraham. Paulus aja mengajarkan kepada umat mencontoh iman yang diperagakan oleh Abraham. Itu di Roma 4, Abraham dibenarkan oleh iman. Kita kutip dulu deh dari yang ayat 3 dulu, pelan-pelan, supaya kita semakin paham ya, ngerti ya. Roma pasal 4 ayat 3. Nih, itu sebab apakah nih Paulus aja mengajarkan kita mengacu kepada imannya Abraham. Ya, ini di Roma, kitab Roma ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ya kan? Terus ayat 9 kita lanjut. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, telah kami katakan, kata Paulus, iman bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Wah, iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran itu yang gimana?
Itu loh yang mau saya katakan tadi. Imannya Abraham. Iman Abraham itu seperti apa, Pak? Tindakan perbuatan konkret di dalam hidupnya. Baru dianggap kebenaran. Nah, kita belajar ya. Ini Rasul Paulus mengajarkan kita kembali meneladani imannya Abraham. Lanjut di 12 ya. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Loh, dahsyat kan? Jejak iman Abraham itu yang apa? Yaitu iman disertai dengan tindakan, perbuatan. Bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Yang ke-13 Sebab bukan karena hukum Taurat. Jadi bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Jadi bukan karena hukum Taurat ya. Diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman itu yang seperti apa? Seperti yang diperagakan oleh Abraham, yaitu iman dalam tindakan perbuatan konkret di dalam hidupnya. Paham ya? Amin? Gitu loh. Jadi orang percaya harus paham. Bukan hanya selama ini kan hanya di pikiran, di nalar. Iya, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia baik. Ya, orang Kristen rata-rata kayak gitu ya. Enggak, di sini bukan di sini, di luar sana. Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Pak, nggak usah kita ngomong gitu. Hakikatnya memang Tuhan Yesus itu baik, dahsyat, dan luar biasa. Nggak usah kita perkatakan lagi. Yang harus kita perkatakan, kamu itu sudah baik nggak terhadap Tuhan Yesus? Itu loh. Tapi saya heran orang Kristen ini heboh banget, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Itu hakikat apa adanya, dia seperti itu. Yang harus kita permasalahkan kita adalah sekarang adalah kamu sudah baik enggak kepada Tuhan Yesus? Amin. Itu. Ya, jangan euforia seperti itu loh. Dahsyat, luar biasa, baik. Memang Tuhan Yesus itu baik, dahsyat, luar biasa. Sekarang masalahnya kamu udah dahsyat, luar biasa, baik sama Tuhan. Amin ya. Nah, gitu loh. Oke. Tapi kebenaran berdasarkan iman. Sampai di sini paham ya? Jadi kita sebagai orang percaya harus mengikuti jejak iman Kristen. Itu apa? Jejak iman Abraham. Itu berupa tindakan perbuatan nyata dalam hidup kita. Ya, seperti Yakobus tadi nyatakan dalam apa? Yakobus pasal 2, 20 sampai 23 tadi kan begitu juga diajarkan. Ya, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bla bla bla. Tadi kita udah baca ya, Yakobus pasal 2 dari 20 sampai sekian itu. Yakobus juga mengajarkan seperti itu. Amin. Paulus juga mengajarkan hal demikian. Nah, makanya kita nggak boleh meleset, harus ikuti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu. Jadi harusnya nih dengar Bapak Ibu, iman kita itu sebagai orang percaya, orang Kristen di tempat ini haruslah iman yang mengacu kepada iman yang Abraham. Apa itu Pak? Iman dengan tindakan, iman dengan perbuatan. Amin. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, iman kita haruslah mengacu kepada imannya Abraham. Jadi iman Abraham itu adalah model iman yang harus kita miliki. Percaya deh, iman Abraham itu yang harus kita miliki. Kalau Abraham harus melepaskan seluruh kehidupannya untuk menyambut anugerah, ya, sebagai pilihan Tuhan, panggilan menjadi nenek moyang umat pilihan, maka kita pun harus melakukan yang sama. Melepaskan seluruh hidup kita demi untuk menyambut anugerah Tuhan itu seperti Abraham. Jadi kalau seseorang tidak mau melepaskan kehidupannya, berarti dia tidak mengerti betapa besar anugerah yang Tuhan berikan. Melepaskan
dalam kehidupan itu adalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus rela kehilangan nyawa. Jadi kalau Anda belum berani, belum rela untuk melepaskan nyawa, Anda nggak mendapatkan nyawa. Coba deh, Matius 10 ayat 39. Abraham itu untuk meresponi panggilannya sebagai pilihan, sebagai umat, apa maksudnya menjadi bapak banyak orang beriman, dia harus melepaskan segala sesuatunya. Kita pun untuk meresponi anugerah Tuhan di kayu salib, Anda juga berani melepaskan segala sesuatu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus rela kehilangan nyawa. Nah, demikian Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini bukan bicara martir, Bapak Ibu, ya. Ini konteksnya bukan bicara martir. Tahu martir ya? Mati karena Tuhan. Bukan, ya. Coba kita buka lagi di Matius 16 ayat 25, sama. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan konteks mati martir, kehilangan nyawa karena mati martir, bukan. Dengar baik-baik, ya. Rela kehilangan nyawa itu adalah tindakan konkret kita. Seperti Abraham, apa tuh tindakan iman konkretnya? Iman, dia beriman kan? Tindakan konkretnya apa? Iman itu adalah tindakan. Tindakan konkretnya apa? Abraham menaati semua apa yang Tuhan perintahkan. Penurutan terhadap kehendak Allah. Ya. Nah, sekarang tindakan konkret. Sekarang Anda iman kepada Kristus. Amin. Tindakan imanmu itu harus berupa perbuatan nyata dalam hidup. Apa tuh tindakan konkretnya? Kamu harus belajar ini. Rela kehilangan nyawa itu adalah tindakan konkret dalam bentuk. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen nggak mau masalahnya. Nih ya, rela kehilangan nyawa adalah tindakan konkret dalam bentuk meninggalkan pergaulan yang tidak membuat orang percaya lebih mengasihi Tuhan. Ngapain kamu ikut-ikutin pergaulan yang membuat kamu nanti kurang mengasihi Tuhan? Tinggalkan. Nyawa kan? Itu loh, kehilangan nyawa itu segitu. Nyawa itu kan sesuatu yang berharga, bernilai dalam hidupmu. Jadi ngapain kita masuk dalam pergaulan, dalam lingkungan dengan orang-orang yang membuat kita orang percaya tidak lebih mengasihi Tuhan akibat dalam pergaulan itu? Ngapain? Amin, nggak perlu. Itulah nyawa. Berani nggak kamu kehilangan nyawa ini? Berani nggak kamu meninggalkan pergaulan ini? Nah, kalau kamu nggak berani, kamu kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa maksudnya apa? Kehilangan nanti di kehidupan, di kekekalan, gitu loh. Amin. Nyawa. Itu salah satunya, ya, supaya paham nih. Tindakan iman konkret kita itu seperti itu. Tindakan iman. Iman kepada Kristus, oke. Perbuatannya mana? Berani nggak kehilangan nyawa? Gitu loh. Tindakan iman seperti Abraham, ya kan? Oke. Ya. Terus contoh yang lain. Meninggalkan nyawa itu bisa berarti meninggalkan kebiasaan hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama itu. Meninggalkan nyawa itu bisa berarti meninggalkan kebiasaan hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, imanmu harus seperti itu. Tindakan nyata, perbuatan konkret dalam hidup kita. Bukan berarti kita perbuatan itu dianggap mau cari selamat. Tidak. Kekristenan itu adalah Tuhan mendatangi kita. Jadi gini loh. Dibenarkan karena iman, ya, kita dianggap benar. Walaupun belum benar. Supaya berkeadaan menjadi benar. Untuk bisa berkeadaan menjadi benar-benar kan harus ada tindakan. Iman harus dinyatakan dengan perbuatan konkret dalam tindakan. Ya, seperti ini contohnya. Berani nggak kehilangan nyawa? Nah, ya, contohnya apa lagi?
Nah, yang di sini nih banyak orang Kristen suka nggak mau nih. Itu rela kehilangan nyawa dalam tindakan konkret itu bisa dalam bentuk seperti ini. Membangun kebiasaan baru untuk menumbuhkan kedewasaan rohani. Seperti apa? Nah, ini sulit. Bangun pagi hari, membaca Alkitab misalnya. Kehilangan nyawa itu. Menghilangkan kesenangan-kesenanganmu selama ini. Yang hal-hal waktu. Terus berdoa. Ya kan? Ya. Pergi ke kebaktian pendalaman Alkitab. Ya. Terus membaca buku rohani dan lain sebagainya. Itu sama dengan, saya ulangin ya, membangun. Jadi kehilangan nyawa yang lain itu yang saya contohkan di sini, bentuknya apa? Cara bentuknya seperti cara satunya. Mau menumbuhkan kedewasaan rohani. Seperti bangun pagi hari membaca Alkitab, berdoa, pergi ke kebaktian pendalaman Alkitab, membaca buku rohani dan lain sebagainya, mendengarkan khotbah dan sebagainya, bla bla bla, demi untuk pertumbuhan rohani, kegiatan yang membawa seseorang kepada kesempurnaan. Nah, hal ini nih yang berat bagi banyak orang Kristen. Ini nyawa ini. Ya kan? Banyak dia belum mau kehilangan nyawa ini, banyak orang Kristen. Ya kan? Jadi kalau kau katakan kau beriman kepada Tuhan Yesus, oke, puji Tuhan, ya, haleluya. Tindakan imanmu mana? Gitu loh. Ya, itu dua sisi yang seperti uang koin tadi ya, nggak bisa dipisahkan satu dengan lain. Ya, koin, ya kan koin uang gitu ya, ada sisi kiri, sisi kanan. Iman, perbuatan iman, nggak bisa dipisah-pisah, nggak boleh ada, nggak ada salah satunya, tetap harus ada. Ada iman berarti ada perbuatan berarti iman, nggak bisa salah satunya. Amin. Jadi kehilangan nyawanya yang berat bagi orang banyak, ya kan? Jadi contohnya, ngapain kita ngikuti pergaulan yang membuat kita nggak bertumbuh dalam rohani? Ngapain buang-buang waktu? Ya, ngerti ya? Hidup masih singkat, Bapak Ibu. Paling 70-80 tahun. Ngapain kau sia-siakan hidupmu di bumi bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat kau bertumbuh dalam imanmu kepada Kristus? Buang-buang waktu. Tidak sebanding dengan yang harus kita hadapi nanti di kekekalan. Selama-lamanya. Istilahnya itu tidak bertepi. Nggak ada tepinya. Tidak berujung. Selama-lamanya tak terhingga. Nggak sebanding. Pakai waktumu yang hidup disingkat di bumi ini paling lama 80 tahun untuk semuanya demi kepentingan kemuliaan Tuhan, demi kepentingan kerajaan Tuhan. Harus ke sana arah pikiran kita mulai sekarang. Jangan ikut-ikut dalam pergaulan yang tidak membuat kita tambah benar di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang akhirnya ikut-ikut pergaulan, akhirnya tertarik dengan dunia. Tuh banyak orang Kristen seperti itu, terjebak dia. Ya nggak boleh. Tinggalkan semua kehidupan kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Berani lepaskan nyawa itu. Itu tadi kesenangan kan bagi kita barangkali. Lepaskan tuh. Ya harus berani kehilangan nyawa. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, masih mau hidup dalam hal seperti itu, dia akan kehilangan nyawanya. Nyawanya di mana? Nanti di kekekalan, langit baru, biru baru, bumi baru. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena dia mau berani meninggalkan, lepaskan semua kehidupan yang seperti itu, ia akan memperolehnya nanti di kekekalan, langit baru dan bumi baru. Amin. Iman itu seperti itu, bukan hanya di pikiran, olah nalar, apalagi keluar ayat saktinya. Rata-rata orang Kristen seperti itu yang saya perhatiin, cuma saya diam aja. Haleluya. Roma 10 ayat 10, ya kan? Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya kamu diselamatkan. Haleluya. Selamat. Jadi dianggap itu sudah beriman. Salah ya, tidak boleh. Tidak boleh berangkat satu titik. Keberimanan kita itu tidak satu titik, panjang, progresif, bertumbuh supaya semakin menjadi sempurna yang ditutup dalam Yakobus 2 ayat 22 tadi, supaya imanmu sempurna. Amin ya. Halo. Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu saya sampaikan hal yang saya sampaikan ini terakhir. Ya, perlu dicatat bahwa mengusahakan untuk makin menjadi seperti Kristus atau berusaha semakin sempurna
itu tidak diperhitungkan sebagai jasa atau perbuatan baik yang dapat dibanggakan. Tetapi itu semata-mata adalah sebagai respon terhadap keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Itu. Jadi iman itu apa? Respon, tindakan, perbuatan dalam hidup. Jadi karya Yesus di kayu salib, kau harus responi dengan tindakan imanmu dalam hidup, dengan perbuatan-perbuatan seperti yang diperagakan oleh Abraham. Abraham itu benar, dia udah genapi nih Matius 16:25, berani melepaskan segala sesuatu, berani melepaskan nyawanya demi untuk mendapatkan nyawanya. Memang berat, ya. Kenapa saya bilang berat? Karena udah terbiasa kehidupan irama kita yang di dunia selama ini udah salah, ya kan? Irama hidup kita di bumi ini selama ini salah, ya kan iramanya. Apalagi barangkali banyak dari kita banyak yang mendengarkan Injil-Injil yang salah, Injil-Injil yang meleset. Saya mau katakan gini, kalau logosnya salah, logos tahu? Firmannya salah. Nih, kesana juga meleset tuh pasti. Meleset. Artinya apa? Semua pikiran dia, tindakannya, kelakuannya, cara berpikir, pola pandangnya pasti meleset, tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa? Orang udah salah firmannya, dasarnya, logosnya salah. Amin. Nah, berdasarkan itu makanya banyak orang Kristen meleset pikirannya, salah. Nah, jadi irama hidup kita udah terbiasa dengan hal gitu, apalagi dengan mendengarkan firman-firman teologi kemakmuran, ya, dan sebagainya. Oh, itu menyesatkan, membuat orang Kristen hanya mau mendengarkan Injil sehingga pola hidupnya salah. Jadi untuk bangkit kembali setelah kita bertobat, mengenal kebenaran yang murni yang sejati ini memang perlu waktu, tapi harus ada tekad, ya, untuk melakukannya, gitu loh. Meninggalkan nyawa ini memang berat karena irama hidup kita selama ini salah, tapi Anda harus banting setir, berani punya tekad, ya, bahwa iman itu adalah tindakan konkret nyata dalam hidup kita seperti yang diperagakan oleh Abraham. Jadi iman Abraham itu adalah iman dalam tindakan. Jadi kalau Anda beriman kepada Kristus, tindakanmu mana? Ya, tindakan imanmu dalam tindakan, respon terhadap karya Yesus di kayu salib dengan apa? Perbuatan-perbuatanmu dalam hidupmu selama di bumi ini. Sekali lagi saya ingatkan, ya, Anda dibenarkan oleh karya Yesus salib-salib walaupun belum benar, betul kan? Ketika pertama kali kau terima Yesus sudah benar kan? Belum, Pak. Baru dianggap benar. Oke, sampai sini paham, ya? Kita dibenarkan, dianggap benar walaupun belum benar, supaya harus paham, supaya kita berkeadaan, ya, berkeadaan menjadi benar. Bagaimana? Responi imanmu kepada Yesus dengan tindakan nyata konkret di dalam hidup kita hari lepas hari seperti yang diperagakan oleh Abraham. Amin, ya? Ngerti, ya? Amin. Jelas, ya? Abraham kan dia percaya, dia beriman kepada Allah, tapi dia nggak diam dengan mulut mengaku, dengan iman percaya, dengan hati percaya, enggak, dia lakukan apa yang Tuhan. Jadi gini loh, intinya implisitnya saya mau katakan, iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Bapa. Saya akhiri seperti itu, implisitnya gini, iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya harap ini menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup di bumi ini supaya kita semakin mengerti apa artinya iman itu sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang iman yang diperagakan oleh Abraham. Itu iman berupa tindakan nyata konkret di dalam hidupnya. Berani meninggalkan nyawa demi untuk mendapatkan nyawa di kekekalan. Bapa meteraikan semua kebenaran firman yang sudah disampaikan pagi hari ini. Tolong Tuhan, ajar terus kami dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu.
Dan terakhir kami mohon, tuntun kami sampai di kerajaan surga, langit baru dan bumi baru. Biarlah lewat kebenaran firman yang kami dengar, terus kami pelajari, kami hayati, renungkan, itu menuntun kami supaya kami semakin sempurna di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.